Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pemirsa DRTV dimanapun kalian berada di dialog khusus Dina Raisya. Sore hari ini saya kedatangan sahabat yang istimewa. Beliau adalah Abang Da Syafruddin SH. Halo Bang. Halo. Apa kabar Bang? Baik Mbak Dina. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah herbatin sehat. Alhamdulillah. Pemirsa DRTV, jadi beliau biasa saya panggil Abang Edot. Mantap, biar lebih apa? Lebih akrab ya. Aja. Jadi beliau inisiator program grup Facebook, ya, grup Facebook namanya Samawa Lawyer Club. Ya, SLC. SLC, ya. Di sana pastinya saya yakin, kalau saya yakin kan. Abang Edot menggandeng hampir semua lawyer Sumbawa? Bahkan semua mungkin lawyer Sumbawa ada di dalam SLC. Ada di dalam SLC. Gimana Bang, awalnya permisi dulu sama teman-teman lawyer untuk mensupport Abang? Awalnya sih tidak, cuman kan kita buat istilahnya bismillah lah gitu. Kebetulan saya sendiri pengacara, lawyer, jadi dengan abang saya di Jakartanya, Bang Imran Aninggili, terus sama abang saya Saripin SH, terus pengacara juga, ada beberapa orang itu, ya kita coba buat untuk grup Samawa Lawyer Club itu, yang dengan tujuannya apa namanya, kita ingin betul-betul ada grup yang independen. Itu sih awalnya, dan itu tidak ada apa namanya yang ibarat kita mau untuk apa. Cuma makanya standarnya sederhana sekali, bismillah saja untuk masuk. Gini Bang, saya memperhatikan banget grup-grup yang ada di Sumbawa, grup-grup medsos ya. Karena kita nggak bisa pungkiri, medsos sekarang itu sudah terlampau dipercayai masyarakat. Betul. Melebihi media massa yang beneran gitu. Pas sekali Bedina. Dan Samawa Lawyer Club itu seperti tempat masyarakat Sumbawa berkeluh kesah gitu kan, bahkan saling menyerang gitu kan, ya kan, bahkan ada yang curhat, benar. Bahkan ada yang berharap. Nah, harapan-harapan ini yang ingin saya tangkap gitu. Itu adminnya Abang sendiri atau gimana? Iya, kalau awalnya sih berdua sama Bang Imran ya, karena awalnya ya karena dengan kesibukan segala macam pas mau pilkada akhirnya Bang Imran kan di Jakarta, dia bilang ya udah adik sendiri aja lah yang jalankan ini, ya sudah, bismillah lah lagi saya sendiri gitu. Begitu Mbak Dina. Bang, ketika fungsi grup itu sekarang sangat dibutuhkan masyarakat dan memberi pengaruh yang luar biasa. Saya yakin pejabat juga agak-agak ketar-ketir gini. Setiap kali ada masyarakat yang curhat kemudian direspon oleh teman-teman lawyer atau oleh teman-teman yang tanda kutip berkompeten gitu kan. Saya lihat ada banyak LSM juga di sana. Semua. Ya kan? Semua. Yang jago orasi. Semua. Yang ahli demo. Benar. Saya lihat kan ada di sana merespon keperluan masyarakat. Itu Bang, dukungan dari sesama lawyer seperti apa? Ya alhamdulillah ya, sesama lawyer itu mereka tetap mendukung, support program ini. Jadi kebetulan juga mungkin Mbak Dina juga belum tahu ya, karena saya admin ya. Jadi sebenarnya pejabat pun ada di situ Mbak Dina. Oh gitu. Walaupun tidak ngomen. Oh oke. Nah mungkin mereka itu ingin lebih cepat melihat tentang persoalan apa di Sumbawa ini gitu. Bahkan Pak Gubernur ada juga di situ. Walaupun tidak ngomen loh Mbak Dina. Oh gitu. Oh iya. Karena di situ bisa kita lihat berapa dari setiap kabupaten, kota, hutan, alas, Liwang, Empang, Mataram, ya itu bisa ada datanya semua di saya. Kok Abang yakin kalau itu akunnya mereka? Jadi begini. Taunya dari mana kalau itu akun beneran? Ya karena apa? Ada juga yang akun pejabat itu beneran juga Mbak.
ada sih mungkin ya akun-akun yang mungkin tidak nama sebenarnya, tapi ada juga yang permisi Mbak, Bang loloskan dong, saya punya akun itu saya, ada yang begitu Mbak. Oh, gitu. Itu privasinya, artinya ada yang begitu. Makanya kalau teman-teman bilang itu kok punya akun palsu, bukan sih palsu, saya bilang orangnya bertanggung jawab juga. Nah yang kedua, selama mereka itu tidak macam-macam, saya bilang tidak berbahasa yang tidak beretika, tidak masalah saya bilang. Tapi kalau ada yang berbahasa nggak etika, lapor saja, saya hapus langsung. Berbahasa nggak beretika itu seperti apa? Nah, contohnya begini. Kan karakter orang bicara kan macam-macam. Jadi begini, kalau sudah bilang, kamu anjing, kamu babi, kamu PKI, saya langsung coret, saya hapus. Oke. Nah, artinya bahasa-bahasa itu kita tidak biarkan ada di dalam grup SLC ini, karena memang banyak pejabat kok sini, Mbak. Ini Bang Edot kurang kerjaan apa gimana gitu jadi adminnya. Jadi gini ya. Gitu. Jadi kan begini. berarti lebih sibuk dong sekarang. Kalau masalah saya sibuk Mbak ya. Jadi selama 10 bulan ini Mbak. Ya. Jadi saya itu terus terang ya kurang istirahat juga, apalagi malam ya. Karena apa? Saya ada tanggung jawab ya luar biasa di situ. Ketika ada anggota yang laporkan postingan, komen ya, saya harus respon, hapus itu. Saya namanya ada gejolak yang berdampak negatif Mbak. Ya berarti kan ada kerjaan tambahan gitu kan? Ya betul, cuman kan dengan niat baik saya, karena ini saya persiapkan untuk masyarakat dan pemerintah juga ya. Jadi tidak apa-apa lah, saya sosial aja dulu lah. Nah, ya, walaupun saya sendiri yang pegang adminnya Mbak. Memang beneran abang yang pegang? Ya, saya sendiri. Nggak ada asisten? Tidak ada. Okay. Sendiri. Oke. Bang, melihat fenomena grup itu ya, banyak orang berharap besar kan, artinya sekarang misalnya saya nih, sekarang saya mempersoalkan satu hal, saya pernah mempersoalkan di Facebook pribadi saya terkait sampah di Pasar Berangbiji, karena saya tinggal di Berangbiji. Betul. Cuman ya memang tidak saya masukkan di grup. Oh gitu. Club. Tapi Mbak juga pakai akun asli juga kan? Asli. Terus nggak direspon gitu sama dinas terkait enggak? Langsung direspon sih. Mungkin karena saya memang sudah dikenal sebagai jurnalis kan. Cuma maksud saya ketika ada masyarakat yang berkeluh kesah di grup itu, kemudian langsung direspon oleh banyak pihak benar. ya kan? Berarti ada harapan kan? Ya. Oh, aku kalau ngomong di grup ini nanti direspon gitu kan? Ya. Maka akan ada solusi kan? Ya. Tadinya memang abang berniat grup itu untuk itu kah? Ya, jadi awalnya itu ya Bismillah lah ya, dengan niat baik kita, bagaimana caranya supaya kedepannya ada lembaga atau grup yang lebih independen. Dan bahkan saya pernah berencana seperti Mbak Dina ini. Oh gitu. Ya, makanya kemarin pas Mbak Dina hubungi saya, alhamdulillah saya. Oh, gitu. Ternyata impian saya pun yang harapan saya itu kok tercapai gitu loh. Mbak Dina loh yang yang melakukan apa yang saya harapkan gitu. Okay. Ya, artinya kedepannya saya pun bisa juga berbagi lebih fokus, juga bisa juga ke advokat saya gitu. Satu sisi bisa membantu Mbak Dina nantinya. Ini kadang-kadang kalau orang nyinyir kan pasti mikirnya ini Abang Edot nggak ada kerjaan, kemudian nyari kerjaan. Banyak yang ngomong begitu. Kemudian nyari duit kali ya di sini gitu. Banyak yang ngomong gitu. Banyak ya Bang? Banyak. Cuma mungkin banyak ya yang berpikir cari duit. Cuma kalau saya mau bilang, selama saya dari LSM tahun 2000 ya, sampai hari ini saya belum pernah peras pejabat. Dan belum pernah saya begini sama pejabat. Dinas manapun belum pernah, dewan manapun belum pernah saya gini kan. Saya independen kok. Beneran nih Bang? Berarti belum pernah belum pernah uang. Belum, saya demo pun tidak pernah terima apa-apa. Makanya saya berani buat SLC ini seperti ini. Kenapa saya kendalikan sendiri? Saya punya tujuan tertentu. Karena untuk apa? Masyarakat pun mendapat hukum yang adil, Mbak ya. Nah, itu yang utama itu. Karena di Sumbawa ini masihlah saya lihat hukum ini belum begitu adil saya lihat di masyarakat. Baik itu penyidik polisi, jaksa, ya masih lalu badil. Mereka pun masih menghindari pengacara-pengacara Mbak. Masa sih Bang? Iya. Alhamdulillah lomba mengundang saya ke sini supaya apa? Mereka bisa mendengar
Dan saya bertanggung jawab apapun yang saya sampaikan hari ini, Mbak. Mungkin pengacaranya kurang hebat kali, Bang. Ya bukan kurang hebat, ya mungkin kelebihan hebat, Mbak. Oh gitu ya? Masa sih Bang Edot? Iya. Gitu. Iya, kan berapa banyak sih pengacara Berapa sih pengacara? Sekitar 50. 50 pengacara. Iya, tapi kan belum tentu 3-4 orang yang yang punya pekerjaan, kasihan kan? Makanya dengan saya buat Jadi firma hukumnya ada berapa? Kita 50, Pak. Oh gitu, Ya. sejumlah pengacara itu. Iya. Nah, Saya kira ada untuk, yang gabung. Nah, kalau untuk ini di KI kita di dua kabupaten ini, KSB sama Kabupaten Sumbawa ini ada 12 orang. Oke. Yang diketuai oleh Bang Sobat. Tadi sudah diceritain kalau ada sekitar 50 lawyer kan di Sumbawa gitu. Dan ada terjadi tidak adil hukum. Ya. Tadi Abang bilang kan, penyidik lah, segala macam gitu. Itu yang ingin Abang perjuangkan. Insya Allah. Salah satunya ya. Salah satunya. Dari tujuan SLC ini. Oh. Ya. Ketika berkembang menjadi tempat curhat rakyat itu pastinya melebihi ekspektasi Abang dong. Alhamdulillah. Artinya apapun yang kita jalani saat ini itu tidak lepas dari dukungan anggota, teman lawyer, LSM, semua tokoh masyarakat semua. Berarti niat baik Abang kayaknya didukung banget sama teman-teman. Alhamdulillah didukung sama teman-teman. Meskipun tidak bicara langsung di grup itu ya. Iya, mereka ikut telepon juga biasanya teman-teman lawyer. Bang katanya kita juga tetap ikuti Bang, cuma walaupun ada komen apa, enggak perlu komen saya bilang. Saya dapat nomor Abang juga dari salah satu lawyer. Oh gitu ya? Ya, sahabat saya. Ya. Terima kasih sekali saya Mbak Dina. Jadi Abang, kami DRTV melihat bahwa grup itu sangat baik dan sangat concern kepada permasalahan yang terjadi di masyarakat. Terbukti Abang itu merespon sendiri semuanya gitu kan? Jadi gini Bang, Gimana, saya ingin menawarkan kerjasama. Waduh, apa ini? Jadi begini Bang, bagaimana kalau yang diributkan di grup Abang itu kita bawa ke DRTV? Gitu ya? Kami punya studio yang representatif, cukup luas gitu, untuk membincangkan lebih serius gitu. Nah, itu justru lebih baik, lebih sempurna. Akan tayang live di DRTV. Lebih sempurna. Karena memang apa? Kalau memang di grup itu ada kelemahannya, Mbak ya. Ketika sekarang kan teman-teman media online ini kan juga lempar ke kita semua. Ibarat kalau 10 media online pamannya kan lempar ke saya juga. Belum lagi postingan anggota, belum saya melalui. Artinya itu cepat numpuk dan itu nggak maksimal terbaca. Nah, namun dari semuanya itu apa yang menjadi harapannya Mbak, kita bawa persoalan itu ke sini, itu bagus sekali. Saya setuju sekali. Kenapa? Akan lebih maksimal lagi apa yang diperbincangkan di dalam SLC. Nah, tapi saya meminta komitmen dari Bang Edot dan teman-teman lawyer untuk misalnya nih satu tema kita bahas gitu kan? Untuk menghadirkan narasumber itu. Boleh. Gitu. Boleh. Jadi kami menyediakan medianya, ya kan? Tampil live di layar kaca kami, gitu kan? Kemudian event organizer-nya adalah DRTV, gitu kan? Tetapi kerjasama yang saya harapkan dari Samawa Lawyer Club adalah menghadirkan narasumber yang expert untuk membahas itu. Bisa. Seperti itu. Bisa Bang? Bisa, siap. Terima kasih saya Bang. Saya itu teman lawyer nanti. Siap Bang, terima kasih banyak. Saya terima kasih. Karena ini sangat positif untuk masyarakat loh. Oke Bang. Oke Bang. Kita sepakat nih Bang. Nggak ada duit nih. Nggak ada duit. Nggak ada duit. Karena DRTV juga nggak punya duit. Sama. Nggak bisa bayar Abang gitu kan? Sama juga. Kita duit. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bang. Jadi
Ini kebahagiaan tersendiri pemirsa DRTV bahwa Terima kasih, Bang Mbak. Edot bersedia bekerja sama dengan DRTV. Nanti kita tentukan namanya, Bang. Siap. Entah kalau di nasional ada ILK kan? Ya. Tentunya teman-teman DRTV terutama Pimret saya kebetulan ada di sini gitu. Nggak kepengen niru-niru gitu kan? Iya. Dia nggak suka niru-niru gitu. Iya. Gitu kan? Siap. Jadi ada Mas Tiar Trisandi, Pimretnya DRTV. Ya. Dia sudah memastikan kepada saya supaya tidak meniru, Ya. tetapi kita punya forum sendiri. Ya. Jadi Abang Edot dengan teman-teman lawyernya saya rasa cukup kuat untuk menghadirkan para expert Insya Allah. yang tidak akan menolak lagi. Insya Allah. Jadi ini gini Bang, Ya. di daerah TV Ya. saya misalnya nyari isunya di Samawa Lawyer Club, ya kan? Ya udah minggu ini kita bahas nih yang diributkan. Betul. Saya kan orangnya tidak suka berdebat di medsos gitu. Iya sih. Agak sia-sia nanti. Iya, nggak cocok juga loh, Ya, nggak cocok. pengharapannya itu nanti nggak ada solusinya gitu. Kemudian saya bawa ke media saya undang lah orang-orang yang diributkan itu, gitu kan? Betul. Contoh. Makan pupuk. Ya benar. Abang nonton ya? Nonton Oh, sih. nonton. Ya, cuma kan saya lihat belum lengkap itu, Jelas belum lengkap. Abang. Tetapi sudah saya undang, Bang. Ya. Terus? Nggak datang. Siapa yang nggak datang? Ya yang saya undang gitu, terutama para pejabat terkait gitu kan. Nah, jika saya bekerja sama dengan Samawa Lawyer Club gitu, saya yakin kekuatan undangannya akan lebih besar dibandingkan DRTV gitu. Tapi kira-kira apa alasannya menurut Mbak Dina mereka nggak datang? Itu yang saya kurang paham. Apa Mbak Dina nggak berusaha untuk menggali? Kenapa sampai kepala dinas nggak mau datang, terus distributor nggak mau datang? Kenapa? Sementara mereka itu bekerja untuk masyarakat. Kenapa? Ya, jadi kami menggunakan semua gaya komunikasi, Bang. Hard copy undangan kita kirim secara fisik kan, kemudian saya menelpon, saya chat WA gitu. Abang aja saya cuman pakai chat. Betul. Ya kan? Ya. Ada banyak juga sih pejabat yang cukup lewat chat WA itu sudah oke gitu. Kemudian sampai saya buatkan posternya, ya kan? Saya lihat juga posternya itu. Ya, saya tampilkan di Facebook pribadi saya. Nah, kadang-kadang yang saya muat di Facebook pribadi itu mau nggak mau datang jadinya, gitu. Tetapi yang yang tidak konfirmasi, kami kan dibatasi oleh etika jurnalistik. Betul. Jadi ada standar etika yang harus saya terapkan di media karena kami media massa gitu kan. Betul. Jadi kalau memang diundang tidak datang, kadang kami hanya bisa gemes sendiri. Kesal juga Mbak ya? Oh iya banget Bang. Artinya dialog khusus Dina Raisya ini nggak bermanfaat ketika tidak memberi solusi. Kasihan juga Mbak Dina kalau begitu ya. Iya, saya nggak suka bicara tapi nggak solusi gitu. Benar. Ibarat kata kita terus mawat laung pantar nih Bang. Ya sih. Ya laung pantar bet laung-laung be kan? Alhamdulillah kebetulan Deta Mbak Dina. Jadi mungkin kita ada semacam sikap prinsip yang sama ya terhadap peduli kita di tingkat bawah, sehingga ini bisa dengan Mbak Dina WA saja saya katakan siap dan saya datang tepat waktu. Baik, makanya saya ingin memastikan dulu bahwa teman-teman lawyer yang 50 lawyer di Sumbawa itu saya rasa cukup kuat untuk menghadirkan program di DRTV. Siap. Yang membicarakan permasalahan Sumbawa yang sedang sangat ingin dituntaskan oleh masyarakat. Teman-teman LBH juga banyak. Baik. Ya karena kita kan semua kita datar, kita kan teman LSM tokoh masyarakat, tokoh pemuda, semua ada di grup itu dan mereka juga orang-orang hebat semua ada di situ. Baik. Orang hebat semua di SLC itu luar biasa. Baik. Nah cuman saya itu ketika ada masyarakat melemparkan saya harus respon. Mungkin itu sih lebihnya saya itu dengan grup lain karena saya harus terima respon apapun persoalannya baru kita diskusikan. Ya.
Kan karakter orang berbeda-beda, Bang. Iya. Ada yang berani berbicara, betul. Ada yang tidak, betul. Ada yang nonton aja kan, ya. Temen-temennya saling saut, dia tonton ya. aja gitu. Kemudian dia mengeksekusi dengan kemampuan dia, dengan gaya dia, betul. gitu kan. Nah, bahkan ada juga dengan apa yang perbincangan di medsos itu kadang-kadang ada juga latar belakang mengeksekusi, ada juga yang begitu. Ada juga juga. yang japri ada. khusus gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu ketimbang tidak menjadi solusi. Betul. Mari kita hadirkan di sebuah program sepakat. Yang nantinya tayang live. Ya. Artinya ada komunikasi dengan masyarakat di luar. Jadi yang berbicara di studio para expert gitu kan. Kemudian teman-teman yang di luar tuh bisa berkomentar dan kita eksekusi di studio seperti itu. Nah, terus saya mau tanya sedikit Mbak Dina, apa di Sumbawa ini sudah memang seluruh Sumbawa ini sudah DRP sudah apa ada ya di kecamatan-kecamatan apa sudah bisa ya? Bang Edot itu kritik sana kritik sini itu kenapa sih? Nah, banyak orang bilang ke saya Mbak Dina ya. Cari duit, Bang. Itu Edot itu ujungnya duit juga, dan katanya Edot itu kok ribut sana ribut sini, apa sih maunya katanya? Iya, biasanya ya itu bahasanya orang ya, biasanya saya untuk membungkam kritikus itu dikasih duit, dikasih kerjaan, dikasih proyek kan gitu. Betul. Nah justru terkadang itu apa ya, semakin saya itu sampai ke telinga saya itu semakin jaga saya Mbak Dina. Tapi abang butuh duit juga kan? Sekalipun saya butuh duit, tapi saya tidak perlu duit ya. Kalau saya itu sudah kritik, lalu terima uang, tidak mau saya. Lebih cukup kopi 1 gelas ya, kita duduk santai, dia ngaku salah, selesai, tidak perlu duit. Terus duitnya dari mana Bang? Loh, saya kan punya sawah juga, punya sapi juga. Oke. Ya? Aku suka nih Bang Edot. Baik. Harga diri lagi segalanya Mbak. Oh gitu. Oh iya. Oke. Nah, kayaknya kita makin cocok. Oh iya, makanya saya bilang silakan hadirkan, mau pejabat manapun silakan. Mau pakai Polres, mau pakai jaksa, hakim silakan hadirkan di sini. Kita siap kok. Jadi itu yang ingin saya kerjasama dengan Samawa Lawyer Club. Gitu. Siap. Supaya persoalan yang sedang ingin dicarikan solusinya oleh masyarakat tidak dihindari oleh pejabat terkait dengan tidak hadir di mimpi saya loh Mbak, ini mimpi saya, cita saya loh. Tapi kan lu ya kenapa dengan Mbak Dina WA saya saya respon dan saya datang dengan gagalnya saya datang loh. Itu betul-betul arti saya antusias sekali gitu, sepakat gitu. Sepakat banget ya. Tapi abang ngeritik itu bukan nyari proyek kan? Oh enggak. Silakan ditanya toh, saya kritik apa yang mereka kasih saya. Atau gubernur mungkin tiap minggu saya sikat itu ini, enggak juga saya minta apa toh, saya temuin enggak kan? Nanti kan dibaca dulu, didengar juga sama gubernur nih atau bupati kan enggak juga. Tapi abang kritik bukan nggak sayang ya? Artinya saya kritik ini begini loh, ketika ada sesuatu ya yang saya tahu terus media lain enggak muat, kenapa tidak saya muat di search. Artinya bukan saya muat yang tidak ada fakta, bukan juga saya kritik yang tidak istilahnya yang salah. Arti saya pertanyakan gitu loh, bukan saya kritik untuk apa-apa, bukan saya cari salah, saya pertanyakan, wajar kan? Nah, siapa tahu saya tidak dengar apa kan di media, ya saya pertanyakan. Kalau mereka saya bilang, oh ini Bang, selesai. Saya tidak pernah nuntut, lapor orang-orang juga. Saya belum pernah melaporkan siapa-siapa. Belum pernah. Sama berarti kita Bang, kita ikhtiarnya kita silaturahim dulu, kita diskusi dulu, gitu kan. Jika diskusi itu menghasilkan solusi ya udah selesai. Kan nggak perlu lapor-melapor. Betul, makanya mungkin ada juga teman-teman jaksa yang bilang, mungkin satu-satu pengacara yang demo jaksa itu saya. Mungkin juga dibilang saya itu udah langgar kode etik, nggak masalah. Nggak masalah buat saya. Artinya selama saya di pihak masyarakat, saya tidak peduli kode etik itu. Nah, itu saya. Selama itu saya benar. Nah, sama juga SLC ini. Sekalipun apa istilahnya itu resikonya besar terhadap komen dan statusnya orang, saya tidak peduli. Jadi selain menangkap narasumber yang selama ini lepas, gitu kan, mudah-mudahan dengan kebersamaan kita, gitu kan, DRTV dan Samawa Lawyer Club, gitu kan,
tidak ada lagi persoalan yang dihindari untuk dibicarakan. Tidak ada lagi. Enggak ada lagi. Dan intinya sebetulnya bukan untuk menghakimi siapa-siapa, tapi untuk mencari solusi saja. Ya. Baik, supaya ketika tampil di media, maka apa yang dibicarakan oleh pejabat terkait itu dia kerjakan dengan sebaik-baiknya. Benar. Karena apa Mbak Dinaya juga ya, Berdinaya, kita juga sejak di LSM juga ada kewajiban, apalagi advokat ini. Advokat juga punya kewajiban loh. Jadi kita itu bukan hanya itu harus menyelesaikan masalah di pengadilan, tidak. Ketika kita bisa menyelesaikan masalah di luar pengadilan, berarti kita sudah membantu pemerintah, membantu hakim, jaksa itu loh. Nggak mesti kita bawa masalah ke jaksa, ke hakim, nggak mesti. Ketika bisa kita damaikan luar, nggak masalah. Bila perlu dari TV kita damaikan. Bila perlu. Nggak perlu sampai ke pengadilan. Ya, gitu. Nggak perlu. Kita selalu membantu pihak pemerintah juga itu. Baik. Siap. Ini sudah sepakat kita, sudah sangat. Tidak ada dusta antara kita. Ya, sudah sangat sesuai, sudah sangat cocok. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Edot. Saya juga terima kasih Mbak Dina. Sudah datang ke sini, kemudian sudah menerima penawaran kami dari DRTV. Siap. Nanti kita lanjutkan dan kita eksekusi secepat mungkin. Saya tunggu. Baik, terima kasih sekali lagi. Pemirsa, ini kebahagiaan yang luar biasa buat saya DRTV. Jadi sejak dulu obsesi saya diskusi bukan sembarang diskusi. Diskusi harus menghadirkan kedamaian, kenyamanan, dan solusi. Betul. Itu obsesi saya. Tetapi ketika obsesi itu dihalangi dengan beberapa hal yang mungkin terlampau simpel gitu untuk digagalkan keinginan-keinginan besar gitu kan. Alhamdulillah hari ini hanya dengan bermodal chatting di WA, Abang Edot bersedia berkolaborasi dengan DRTV. Nantinya Sumbawa kita akan punya forum diskusi yang sangat konstruktif gitu, yang sangat efektif dan sangat positif untuk kita menyelesaikan persoalan-persoalan apapun lah yang ada di masyarakat gitu. Terima kasih sekali lagi Bang. Sama-sama Mbak Dina, saya pun terima kasih. Ya, terima kasih pemirsa sudah menonton video ini. Ya, terima kasih. Tunggu tayangan kolaborasi kami di program berikutnya. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.